Insiden Aegean menyebabkan satu persatu misteri besar terungkap. Dunia saat ini benar-benar dikejutkan oleh sosok Joy Boy yang dikatakan oleh Vegapunk, seorang pria yang punya kemampuan elastisitas pada tubuhnya dan hidup pada masa abad kekosongan. Jadi, dengan mengetahui inti dari pesan yang disampaikan Vegapunk terkait dengan masa abad kekosongan ini, akankah akan ada beberapa negara yang membelot dan memutus hubungan dengan pemerintahan dunia setelah mendengar pesan tersebut? Dan bagaimanakah reaksi dari Im Sama yang mengantisipasi pergerakan mengejutkan dari beberapa negara-negara yang akan melakukan upaya revolusi karena sebentar lagi dunia akan dalam kekacauan sebab pesan yang mengejutkan yang disampaikan oleh Vegapunk ini. Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1114. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Sebelum memulainya, jika kalian punya pendapat ataupun opini seputar chapter terbaru, silahkan berikan teori menarik kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1114 kita kali ini diberi judul Sayap Icarus. Dalam chapter kita kali ini kembali mendapatkan cover story lanjutan cerita sebelumnya yang menghadirkan alur dari Wano Kuni. Cover story kali ini diberi tema Ziarah Kuil si Anak Oni Yamato volume keempat. Nah, di sini terlihat Kinemon mempercayakan pedang Yesui kepada Yamato dan memintanya untuk membawanya kembali ke kuil Enma. Kita bisa melihat peta dengan rute yang akan dilalui Yamato di seluruh Wano Kuni. Yep, mungkinkah dalam perjalanan dari cover story kali ini akan ada beberapa misteri yang terungkap, dimulai dari perjalanan Yamato yang akan membawa pedang tersebut ke kuil Enma. Seperti yang kita lihat ya, dia akan melewati beberapa kota di Wano Kuni. Kita tentu pasti akan melihat beberapa reaksi dari orang-orang di sana pasca Kaido dan bajak laut binatang buasnya berhasil dikalahkan. Dan mudah-mudahan tepat pada saat dia berada di tempat tujuannya akan ada kejutan yang mungkin saja udah persiapkan pada alur cerita cover story Wano Kuni ini. One Piece chapter 1114 dibuka dengan menampilkan reaksi dari orang-orang yang sedang berada di markas besar angkatan laut, tepatnya di dunia baru. Di dalam suatu ruangan, pidato dari Vegapunk membuat gempar banyak orang, terutama beberapa pasukan angkatan laut yang mendengar pesan tersebut. Nah, marinir di sana berkata, dunia akan tenggelam ke dalam laut. Apa yang dia maksud dengan itu? Yup, sementara itu pada tempat yang sama juga sang Laksamana Armada Akainu sambil nyebat, terdiam dan terlihat marah mendengar pesan tersebut. Kita berpindah tempat dan sekarang kita akan diperlihatkan reaksi dunia lagi dan menuju ke salah satu tempat di Pulau Jaya, yakni Mook Town. Netizen di sana melihat pesan tersebut tertawa terbahak-bahak dan mengejek Vegapunk. Orang-orang berandalan ini benar-benar melihat pesan dari Vegapunk itu seperti sebuah kebohongan publik yang mereka anggap sebagai pembodohan. Para preman di sana berkata, orang ini luar biasa, itu hanya kematian kata-kata bodoh dari seorang manusia. Apakah hanya menginginkan seluruh dunia menjadi kacau? Bagaimana bisa dunia tenggelam? Yup, kita lompat menuju reaksi selanjutnya, yakni tepatnya di Water Seven. Orang-orang di sana melihat pesan ini dalam layar TV mereka. Warga di sana bereaksi. Apa yang dia katakan sangat kredibel mengingat keadaan negara kita. Tapi sekarang itu akan terjadi pada seluruh dunia. Jadi itu tidak adil soal air pasang dan juga air surut. Nah, Pauli dan juga teman-temannya pun juga merasakan keadaan yang serupa, yakni seluruh dunia akan sama dengan apa yang terjadi sekarang di Water Seven. Reaksi berlanjut dan sekarang terjun ke penjara neraka bawah air, yakni Impel Down. Mantan Shichibukai sekaligus pelaku pengkudeta kerajaan Dressrosa dulu, Don Quixote Flamingo, sangat puas mendengar pesan dari Vegapunk dengan tertawa lepas. Dia berbicara dengan menghela. Ini yang terbaik. Kalau Impel Down kebanjiran air laut, tugasmu untuk memastikan keselamatan para tahanan. Benarkan Magellan? Magellan menjawabnya, yup, memang benar adanya kenaikan air laut levelnya sebesar 1 meter di hari lain, menyebabkan kemarikan yang hebat dalam lingkungan penjara. Kira-kira berapa meter air lagi yang
yang dibutuhkan seluruh dunia untuk melakukannya agar dunia ini tenggelam? Doflamingo menjawabnya, jika air naik sekitar 5 meter, sebagian besar kota di dunia akan tenggelam dan sudah ditakdirkan. Apakah semua orang akan pindah di tempat lain ke tempat yang lebih tinggi? Yup, berlanjut dan kali ini kita mendapatkan reaksi dari Pulau Manusia Ikan di Kerajaan Ryugu. Shirahoshi di sana mendengar pesan tersebut dan bertanya, "Ayah, apa yang dikatakan dunia ini akan tenggelam akan kejadian?" Neptune meresponnya dengan tidak terlalu percaya. Yup, dan pada akhirnya kita sampai lagi dan menuju ke pulau masa depan yakni Pulau Aegean. Para marinir di sana juga mendengar pesan yang disampaikan oleh Vegapunk. Mereka tampak kebingungan dan kita juga melihat voice Admiral Hound yang tidak percaya perkataan dari Vegapunk tersebut. Dia bilang, apa yang ingin dia katakan? Apakah ilmuwan terpintar di dunia sedang mencoba menciptakan kekacauan di seluruh dunia dengan kebohongannya? Kau benar-benar omong kosong, Dr. Vegapunk. Di sisi yang lainnya, 5 tetua Gorosei juga tampak panik. Mereka masih belum menemukan sumber sinyal dari siaran Vegapunk. Kali ini mereka semua sepakat berteriak, hancurkan semua transmisi siput transponder. Hancurkan bentuk kehidupan apapun yang dapat kalian dengar. Yang lainnya tidak penting untuk saat ini. Nah, sementara itu York dengan pengetahuannya juga ikut membantu Gorosei menemukan sumber sinyal tersebut. York berkata sambil berlari, berapa banyak lagi yang akan kau katakan, Stella? Yup, dan pada akhirnya Vegapunk terus berbicara tanpa henti pada siaran tersebut yang diperdengarkan oleh banyak orang. Vegapunk berkata, aku akan berbicara sedikit tentang masa depan, tapi dalam beberapa hari setelah rekaman ini, jika dalam perhitungan yang aku buat benar, gempa bumi yang luar biasa akan terjadi kepada seluruh dunia. Para netizen pun tampak terkejut mendengar hal tersebut. Oke, halaman selanjutnya memperlihatkan anggota dari bajak laut Big Mom yakni Smoothie dan juga Mundior. Yang keberadaan dari mereka belum diketahui. Mereka pun menyaksikan juga siaran tersebut. Kita pun bisa melihat satu panel di mana sudah ada beberapa kota yang terendam oleh banjir besar ini yang disebabkan oleh gempa, dan tak sedikit dari mereka yang sudah mengungsi menggunakan perahu kecil meninggalkan tempat tinggal mereka. Vegapunk melanjutkan siarannya. Selain itu, permukaan laut juga masuk ke dalam berbagai daerah yang akan naik hingga 1 meter. Di sana akan menjadi pulau-pulau yang tidak dapat dihuni lagi oleh orang. Pantai di seluruh dunia akan melakukannya. Mau tidak mau, pulau itu akan lenyap. Jika prediksiku salah tentang ini, kau akan tidak perlu lagi mendengarkannya dengan apa yang kukatakan selanjutnya. Kata-kata itu pun didengar oleh Tonjit di Longland Island dan juga Aokiji di Pulau Hachidoso. Beberapa penjahat di Pulau Bajak Laut ini meyakini bahwa dari kata-kata Vegapunk ada benarnya juga dan sedikit menakutkan mereka. Vegapunk terus berbicara. Tapi jika semua ini terjadi, maka aku ingin kalian semua mendengarkan baik-baik apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Gempa itu bukan fenomena bencana alam. Sementara itu, kelompok dari Nami terus saja diincar oleh Saturn yang menginginkan Kuromi. Saturn terlihat kesal, dia berkata, Vegapunk, jangan bicara hal yang macam-macam, menyingkir dari jalanku serangga. Nami terlihat menempelkan petir ke wajah dari Saturnus yang sukses untuk membuat wajah dari Gorosei ini hancur di salah satu sisinya. Mereka semua tampak dipentalkan jauh oleh Saturn, namun berhasil diselamatkan oleh Nico Robin menggunakan jaring tangannya. Setelah menjauhi kelompok Nami, Saturn pun bergegas ke suatu tempat. Dia pun melakukan komunikasi dengan Gorosei lainnya lewat telepati. Saturn berkata, Mars, sudahkah kau menemukan sumber pembangkit tenaganya? Mars menjawab, belum. Saturnus terlihat menghancurkan segalanya demi mendapatkan transporter sinyal yang asli. Yep, setelah itu Vegapunk pun membeberkan satu persatu dosanya. Dosa pertamaku adalah impianku sendiri untuk mendapatkan energi abadi. Aku ingin dunia ini maju menuju masa depan dari lubuk hatiku. Namun aku sudah terlalu dekat dengan matahari. Nah, ternyata Saturnus ini sedang menuju ke ruangan di mana Mother Flame berada. Bentuk Mother Flame yang mengerikan kita lihat sendiri secara jelas dengan kode S108A dan Mu. Para Gorosei berkata, hancurkan semua bentuk kehidupan yang responsif di setiap sudut fase perburuan. Vegapunk pun menjelaskan semuanya dari awal untuk mengakhiri ini mengenai apa yang terjadi di dunia untuk saat ini. Saat pidato tersebut, kita pun bisa melihat bagaimana kondisi yang terjadi di masing-masing aliansi, seperti robot kudo yang terus berjalan tanpa henti menuju ke suatu tempat dengan mendapatkan beberapa tembakan dari para marinir yang tidak mempan terhadap robot tersebut. Marinir berkata, ini tidak bekerja. Benda apa itu
itu, dia benar-benar pantang menyerah. Di satu sisi, Luffy dan juga dua raksasa masih terus bertarung melawan Warkuri. Warkuri terlihat menumbuhi dirinya dengan semacam api yang berlari menuju ke arah dari mereka. Para raksasa berusaha berlari dan menjauhi tempat tersebut. Mereka berkata, "Panas, kita akan terpanggang. Ayo cepat segera lari." Yup, halaman berikutnya menampilkan Maria Joa, di mana di sana terdapat Im-sama yang terdiam mendengar pesan dari Vegapunk tersebut. Dan siaran kembali berlanjut. Vegapunk bilang, sekitar 900 tahun yang lalu dan sekarang, ini adalah cerita selama periode 100 tahun yang terjadi 800 tahun yang lalu. Kebenaran yang ada dalam periode sejarah itu tiba-tiba saja dihilangkan. Periode yang disebut sebagai abad kekosongan, semua catatan tentang hal itu adalah sepenuhnya terhapus. Satu-satunya cara mempelajari catatan sejarah ini tiba-tiba dirusak. Diam-diam tersebar di penjuru dunia. Catatan-catatan ini hanya dapat diuraikan dengan membaca surat-surat dari masa lalu yang dikenal sebagai poneglyph. Dalam Maria Joa pun ada beberapa kaum naga langit yang nobar menyaksikan siaran Vegapunk. Naga langit berkata, "Hei marinir, apa yang kalian semua lakukan? Cepat dan bungkam orang bodoh ini. Hukuman mati tak akan cukup baginya. Ambil mayatnya dan potong menjadi beberapa bagian." Di sana juga ada Sensor Lia yang bereaksi. Abad kekosongan? Apa itu? Dan dalam kejauhan, Jaguar dan Saul juga bereaksi atas hal tersebut dan tertawa dengan santainya. Halaman berikutnya kembali memperlihatkan reaksi dari beberapa orang, dan kali ini kita akan menuju ke Orange Town, di mana di sini terlihat Budal dan juga Susu sedang mendengarkan siaran dari Vegapunk. Vegapunk melanjutkan siarannya. Tindakan untuk mengartikan poneglyph sangat dilarang oleh pemerintahan dunia, tapi meskipun aku punya hubungan keluarga dengan pemerintahan dunia, aku telah melakukan kesepakatan tertentu. Dengan kegigihan dari beberapa arkeolog, mereka telah menguraikan literatur yang diwariskan dan melakukan penelitian sebanyak mungkin. Aku tak pernah menyesal aku sudah melanjutkan penelitian dari mereka. Beralih ke Edison, dia rusak parah setelah melewati Frontier Dome. Edison menggunakan ruang kendali di bawah untuk mengubah bentuk awan, membentangkannya dan mengarahkan Thousand Sunny ke arah laut. Yup, dan kita pun sampai pada halaman terakhir One Piece chapter 1114. Vegapunk akhirnya mulai menarasikan tentang abad kekosongan. Singkatnya, yang aku tahu adalah kisah abad kekosongan yang belum lengkap. Aku tidak bisa mengisi bagian yang kosong dengan imajinasiku, tapi aku akan mengatakan kepada kalian tentang kebenaran yang telah aku temukan. Protagonis dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan yang peradabannya sangat maju. Dia sangat mirip dengan sang legenda Dewa Matahari Nika yang diceritakan dari Elbaf. Dia adalah pria yang bertarung dengan tubuh elastis. Namanya adalah Joy Boy, orang yang dikenal sebagai bajak laut pertama yang berlayar di lautan bebas ini. Dan pesan penutup dari narator, siaran tersebut mengirim gelombang kejut ke penjuru dunia. Bajak laut asli akhirnya mulai terungkap. Chapter ini adalah chapter yang luar biasa yang berisi banyak sekali kejutan, terutama di bagian akhir dengan misteri yang kembali muncul setelah Vegapunk mengatakan nama Joy Boy yang merupakan seseorang yang hidup di zaman abad kekosongan dengan mempunyai kemampuan karet. Chapter depan tampaknya lebih seru lagi ya, dengan memperlihatkan reaksi dari orang-orang yang mendengar pesan tersebut yang benar-benar mengejutkan dunia. Nah, bagaimanakah skenario ini akan muncul untuk melanjutkan kejadian yang mendebarkan ini? Jadi kita akan bahas nanti ya di video berikutnya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jangan lupa semangat untuk memulai hari kalian. Semoga semuanya dilancarkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.